Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang harmoni dalam ekosistem. Topik yang kita bahas adalah makan dan dimakan. Perhatikan gambar di samping. Ada dua anak sedang bercakap-cakap. Lihat, belalang ini mau dimakan laba-laba. Akan aku selamatkan dia. Anak yang lain menjawab, lalu bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu, laba-laba jadi kelaparan. Anak-anak, semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan-bahan makanan yang ada di alam. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Mari kita pelajari. Dari gambar tersebut, apabila kita buat 4 buah kotak, maka pada petak pertama adalah sayuran. Pada petak kedua adalah belalang. Pada petak ketiga adalah laba-laba. Menurutmu, apa ya yang dapat mengisi pada petak keempat? Rantai makanan. Pada rantai makanan, jalur dimulai dari peran disebut produsen. Tumbuhan disebut produsen karena dapat memproduksi makanannya sendiri melalui reaksi fotosintesis. Untuk melakukan ini, tumbuhan membutuhkan energi cahaya dari matahari. Hewan dan manusia disebut konsumen karena mereka mengkonsumsi makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi. Pada rantai makanan, konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu konsumen tingkat 1, yaitu merupakan kelompok hewan yang memakan tumbuhan. Jenis hewan yang tergolong pada konsumen ini yaitu hewan herbivora ataupun hewan omnivora. Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Hewan ini termasuk kelompok hewan karnivora dan omnivora. Konsumen tingkat 3 merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Sama dengan sebelumnya, hewan ini termasuk kelompok hewan karnivora atau omnivora. Perhatikan rantai makanan di bawah ini. Ada rumput, ada kelinci, ada burung elang. Tumbuhan yang menggunakan energi cahaya dari matahari untuk berfotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan disebut sebagai produsen. Kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Di sini, kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Elang adalah hewan pemangsa atau predator. Elang memakan kelinci untuk mendapatkan energi. Di sini elang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Apabila kita hilangkan panahnya, kotaknya, begini, rumput, kelinci, elang. Menurut pendapatmu, apa arti dari panah ini? Benar sekali. Artinya adalah rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan oleh elang. Elang atau konsumen paling akhir bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Bagian tersebut diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Umumnya mereka mati karena waktu, tarung, atau predator lain saat berburu makanan atau diburu oleh manusia. Lalu siapa ya yang memakan elang? Jawabannya tadi anak-anak. Ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Hasil penguraian ini bercampur dengan tanah membentuk humus. Tanah yang mengandung humus sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik.
Keberadaan dekomposer membantu mendaur ulang proses rantai makanan agar kembali ke tumbuhan. Dengan adanya dekomposer ini, proses makan dan dimakan dalam ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Nah, ini contoh rantai makanan. Ya. Rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Ketika elang mati, elang akan diuraikan oleh dekomposer menjadi nutrisi tanah dan menjadi makanan bagi rumput. Contoh berbagai rantai makanan. Kira-kira di mana ya letak hewan omnivora pada rantai makanan? Karena mereka bisa memakan tumbuhan, juga hewan. Hewan omnivora bisa menjadi konsumen satu, dua, atau tiga. Contohnya adalah monyet yang bisa memakan buah, juga serangga yang bersarang di pohon. Ya. Menurutmu, bisakah kalian membuat rantai makanan dari gambar berikut? Ada tumbuhan, ada monyet, ada serangga. Kira-kira jadi bagaimana ya rantai makanannya? Selanjutnya, pada ekosistem laut yang berperan sebagai produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ini merupakan tumbuhan-tumbuhan kecil yang memanfaatkan cahaya matahari untuk membantu proses fotosintesisnya. Karena tumbuhan ini membutuhkan cahaya matahari, maka fitoplankton banyak terdapat pada permukaan laut. Fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton. Zooplankton itu adalah hewan plankton yang kecil-kecil. Zooplankton dimakan oleh hewan berukuran kecil yang ada di laut. Hewan yang berukuran kecil ini akan dimakan oleh ikan. Anak-anak, terkadang rantai makanan tidak selalu memiliki urutan atau proses yang panjang. Ukuran gajah dewasa yang besar membuat gajah tidak memiliki predator alami. Gajah makan beraneka macam tumbuhan. Di padang rumput Afrika, gajah suka makan rumput dan pohon akasia. Jadi ini rantai makan cukup rumput atau pohon akasia dimakan oleh gajah. Tanaman yang sudah busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Oleh karena itu, cacing tanah juga berperan sebagai dekomposer. Pada cacing tanah, rantai makanan bisa terjadi sebagai berikut. Daun yang gugur, jatuh ke tanah, dimakan oleh cacing tanah. Cacing tanah dimakan oleh burung. Ini contoh rantai makanan yang pendek. Anak-anak, pada ekosistem yang lebih luas, tidak hanya terdapat satu rantai makanan. Misalnya ini. Katanya hutan-hutan di Indonesia memiliki aneka flora dan fauna. Wah, berarti dalam satu hutan banyak sekali hewan dan tumbuhan yang tinggal bersama. Kalau begitu, maka sumber makanannya juga banyak. Nah, benar. Di gambar ini saja kita dapat melihat macan dahan, tupai, tapir, dan kijang. Lalu bagaimana cara menggambarkan rantai makanannya? Anak-anak, gabungan dari beberapa rantai makanan akan menyusun menjadi jaring-jaring makanan. Contohnya ini, rumput ini bisa dimakan kelinci, bisa dimakan tikus, atau serangga. Tikus ini bisa dimakan oleh burung hantu, bisa dimakan oleh serigala, bisa dimakan musang, juga langsung bisa dimakan oleh elang. Serangga ini akan dimakan oleh katak, katak dimakan oleh musang, musang dimakan oleh elang. Dari sini anak-anak kita bisa tahu apa ya produsennya. Benar sekali, produsennya adalah tumbuh-tumbuhan. Kalau predatornya atau konsumen puncaknya apa kira-kira? Benar sekali, burung elang. Ya. Bisa juga serigala juga merupakan konsumen puncak karena tidak ada yang makan serigala di sini. Anak-anak, mungkin itu yang bisa dapat
Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan membantu belajarnya. Ada pengulangannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.